terjadi salah satu problem yang masalahnya besar banget buat teman-teman dari tim Filipina sih. Ketika mereka ngumpul untuk war itu bakal bisa diganggu sama Lilia. Tapi tadi ada shadow pick ke arah seorang Moskov. Aku pikir benar-benar bakal diambil karena menurut aku kalau misalnya sambil ngambil ke arah Moskov, emang range-nya pasti jauh lebih menang. Apalagi ada knock up juga kan yang bisa dikasih ke arah seorang Clint. Itu sebenarnya bakal bagus, tapi PR-nya bakal cukup panjang karena dia butuh scaling cukup banyak kali ini. Well, sedangkan kalau Cloud memang Cloud bisa lempar ke arah belakang. Aku ngerasa di sini kalau mereka ngambil hero-hero sustain bakal jauh lebih bagus sih. Dan Esmeralda sepertinya yang diambil sama Filipin, makanya nge-ban Karakagura dan juga Lunox nih, Ji. Ini bahaya banget sih Vela, karena bisa kita bilang beberapa hero dari tim Filipina ini meng-counter sekali dari tim Indonesia. Mulai dari offlanernya Esmeralda Uranus, dari god lane-nya dari Clint akan di-counter dengan adanya seorang YP. Tapi untungnya dari tim Indonesia mereka memiliki sustainability di arah late game yang cukup sakit. Mereka punya Clint, ISS, mereka punya Lilia juga. Dan bahkan ini dia di game yang pertama, di ronde yang ketiga, tim Filipina versus tim Indonesia, Cipela. Bakal seseru apa ya game pertama dari Best of 3 series kita kali ini? Apakah benar-benar bakal seperti kemarin, game di atas 20 menit dengan banyak sekali back and forth yang terjadi di dalam Lane of Dawn? Atau justru bakal ada pertandingan yang jauh lebih panas kali ini dibandingkan hari kemarin melawan tim Malaysia? Indonesia, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian di comment section dengan langsung melakukan hashtag IndoPride kali ini untuk M3 KOL Carnival, karena kita akan segera berangkat ke dalam Land of Dawn untuk melihat game pertama kita dari Best of 3 series yang masih ditemenin sama Ranger Emas dan juga Vela Jeff dengan keseruan yang pasti bakal panas banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam in-game-nya, kita mau bilang sama teman-teman di rumah semua kalau kalian semua bisa loh ngumpulin banyak banget hadiah. Alright, this is Tim Indonesia versus Tim Filipina. Siapa yang menang di game yang pertama kali ini? Dan tentunya sebentar lagi kita bakal lihat di mana permainan dari tim Filipina. Mereka sudah ada 2 bahkan 3 orang standby di arah jungle dari seorang 3D Gaming. Wow. Dan kalau kita lihat kali ini Yuji dengan Yves-nya bener-bener agresif banget. Dia nggak ngambil Void Crystal, dia ambil Void Blast. Dia pengen nyicil-nyicilin terus karena teman-teman dari tim Indonesia loh, Ji. Biasa kan kalau kita lihat pemain Yves ya, dia lebih ngambil ke arah Void Crystal. Ya, dibandingkan dengan Void Blast-nya. Tapi ini berkebalikan dengan seorang Yuji sendiri kali ini. Dan kalau kita lihat juga di arah atasnya ini bakal seru banget antara Clint dan juga Esmeralda. Dimana kita tahu Clint dan juga Esmeraldanya harusnya agak sedikit terharas di awal. Kecuali di sini Esmeralda benar-benar bisa memaksimalkan Frost Moon Shield-nya untuk mengharas ke arah seorang Clint sendiri. Nah, kalau kita lihat juga kali ini di 1 menit pertama kayaknya mereka masih agak sedikit tenang, masih sedikit damai. Karena di sini mereka harus memaksimalkan hero-hero yang mereka miliki. Tapi ada sedikit pergerakan ke arah atas yang kayaknya bakal ada perang yang cukup besar. Oji! Oke, tapi ternyata Herto di sini belum punya Blackshot dan harus spot didapatkan oleh seorang Bobo. Dia masih mau lebih dari game yang menuju ke arah belakang. Dan bahkan di sisi lain mereka tertukar 1-1 dan ini sangat diunggulkan oleh tim Indonesia karena apa? Karena Dwi Wo yang berhasil mendapatkan point kill. Bahkan dari bottom lane dari Kenlong, dia dengan nyaman, damai dan tantram di arah bottom lane masih dengan farming. Oh ini Roger yang skin prime, akhirnya aku tahu sekarang Cipela. Aduh, akhirnya ngelihat ya Ji ya, nggak apa-apa belum punya. Tapi lihat dulu di sebelah sana Kelvin Gaming benar-benar diinjek ke arah belakang, diberikan poinnya ke arah seorang 3D Gaming. Tapi 3D Gaming mulai mengamuk, disamperin sama 3 hero sekaligus. Tapi Dwi Wei dan teman-teman lebih memilih untuk retreat, tidak ingin memaksakan keadaan dan lebih untuk ya udah kita scouting balik aja ini ya posisi-posisi dari teman-teman dari sisi Indonesia. Tapi Dwi Wei menerima damage terlalu banyak dengan Bravest Fighter. Dia dikeluarkan sama seorang lapu-lapu, ya bukan lapu-lapu. Dan yang love you, tapi kali ini harus menumbangkan seorang Dwi Wei di depan sana. Kelvin Gaming gak bisa masuk lebih dalam lagi. Kelvin Gaming langsung buat manipulation, makanya diberhentikan pergerakannya tapi di depan sana. Oh my god, Ken dia juga harus ditumbangkan begitu saja. Tertukar dengan seorang Bobong, di bukan pertukaran yang cukup adil. Ditutup pergerakannya dan bahkan di sisi lain kita lihat di sini Dwi Wei hasil coba lebih untuk 1v1 situation dan Brandon Koko Sampang kali ini berhasil mendapatkan seorang winner ditukar dengan Lilia.
keuntungan yang luar biasa banyak untuk tim Filipina dengan perbandingan 3 berbanding 6. Iya, rugi bukan sembarang rugi. Kali ini benar-benar Indonesia rugi banget dengan war yang barusan. Sayang banget istri Brave Fighter dikeluarkan sama seorang lapu-lapu. Benar-benar masih on point. Benar-benar masih benar-benar pengen untuk dapetin sangat-sangat banyak banget keuntungan. Tapi di sisi bawah lagi-lagi Brave Fighter dikeluarkan benar-benar dari seorang ini brand random. Dia tahu gimana cara membuat orang-orang otar-katir ketemu sama lapu-lapunya di dalam laning. Tapi lihat sudah ada Panda dikumbain. Coba untuk dapetin serang Jawhead masih bisa untuk mundur, tapi Terdi Gaming datang. Like and Pouch ke arah depan, mencoba untuk dihadar ke arah Kevin Gaming, tapi temuannya masih bisa untuk mundur. Black Sheep pun dibuka sama seorang Herson, dan kali ini dengan adanya real world manipulation dari seorang Yuji, teman-teman dari tim Indonesia harus kehilangan 3 pemain sekaligus. OG Ini berencana. Bisa kita bilang, kenapa? Karena dengan adanya berencana dari tim Filipina, berencana-bencana mereka berhasil mendapatkan 3 poin kill. That's why kenapa berencana bukan bencana. Berencana untuk mendapatkan bencana dari tim Filipina, dan ini memang YP yang kita lihat Yuji bermain dengan luar biasa. Walaupun aku udah lama banget gak lihat gameplay yang dilakukan oleh seorang Yuji, tapi dia benar-benar masih bermain seperti profesional. Dan bahkan di sisi lain lihat, dari seorang Clean-nya pun bakal coba untuk di zoning out, dia lepas begitu saja. Tapi nggak cuma tinggal diam, ada Bobobon, Restless ke arah depan sudah dilakukan. 2 dan 3 versus 1 bukan hal yang baik dari seorang Bobo. Ayo pada tahu dikeluarkan dan harus hilang begitu saja. Dari seorang Bobo nggak bisa lagi menyelamatkan dirinya karena apa? Karena dia tidak punya flicker. Bakal ada kontes, ternyata Esmeralda is coming. Kelvin Gaming charge depan, langsung ada Ponsta dari Keker ke arah depan, langsung ada adu retribution. Siapa yang akan jadi Retri Warkop? Dwiway Retri Warkop ya. Meanwhile dari seorang Koko masih mendapatkan seorang Dwiway dan hilang begitu saja. Masih untuk bertahan dari malah Esmeralda yang meletus balana hijau kali ini. Tapi kita lihat kali ini Weekend masih bisa untuk selamat dengan consecration yang masih ada Floodblood buka ke arah depan kali ini. Dwiway langsung Tesla sekarang belakang karena teman-teman dari tim Filipina bakal coba tabrak balik, dan bahkan Yuji berhasil dapetin 1 poin terhadap Her dengan 1 kali Void Crystal dan juga Void Blast. Sedangkan di sisi atas finally Indonesia agak sedikit unggul karena dari seorang Clean berhasil untuk melakukan split push ya. Akhirnya ya guys ya, dapetin 1 turret ya guys ya, tapi ternyata ya guys ya bakal dikontes balik sama teman-teman dari tim Filipina. Unstoppable Force, lihat sebelah sana, justru Bobo Gamer yang bakal jadi punishment kah? Masih bisa untuk mundur sedikit kali ini dan tidak berhasil di shutdown. Si Clean-nya strong abis, bener-bener preman di gold lane-nya. Tapi Kelvin Gaming bener-bener gak pengen ngasih space buat teman-teman dari tim Filipina mendapatkan keuntungan. Sedangkan di arah tengah real world manipulation, Black Shoes dibuka, masih ada lagi Bloom-nya. Sedangkan Hair-nya masih terkena sedikit bakaran-bakaran manja dari Magic Worship seorang Yuji. Gila, Yuji ini sepertinya top global YP durian sawit yang kita bisa bilang permainan yang sangat-sangat luar biasa. Bakal lapu-lapu dari bottom lane ya. Oh beda ya, durian sawit bukan di Filipina ya? Bukan bang. Oh beda, kirain di Filipina. Oke, tapi lihat one by one situation di bottom lane. Ada Redang versus Ken. Kita lihat Miko Sampang versus Brandon Ken. Mencoba untuk bertahan one by one situation. Masih coba untuk selamat, tapi di depan sana ada Terdi Gaming yang terkena damage yang cukup banyak. Wah, Lassen berhasil diamankan. Killing spree bahkan dari Terdi Gaming. Kalian mencoba untuk pulang, mencoba di cover habis-habisan. Dwiway gak bisa masuk lebih dalam lagi karena udah ada Bobo, Yuji, dan juga seorang random Miko Sampang. Flicker dengan Brave Fighters membuat damage yang cukup besar. Belum dipakai deh. Iya, belum dipakai, tapi Ionic Age masih ada lagi ide ke arah belakang. Random dan juga Yuji lebih memilih udah mundur aja boys. Kita tetap unggul guys. Tenang aja, kita mendingan main objektif aja yuk. Yuk turtle ya turtle. Maka aja langsung bergerak ke arah turtle. Kali ini kalau kita lihat di sini lead yang dimiliki sama teman-teman dari Filipina masih sekitaran 2000. Masih bisa dikejar sama teman-teman dari tim Indonesia kalau mereka bisa mengambil keuntungan demi keuntungan. Seperti permainan objektif mungkin di arah bawah dan juga di arah tengah. Oke, tapi kali ini kita bakal bisa melihat dengan item yang dimiliki. Damage yang diberikan dari Clean tidak terlalu masuk terhadap Esmeralda. Dan hilang begitu saja. Masih dengan seorang sumpah. Gue gak bisa bertahan. Dari Rico
kali ini membuat seorang Dwi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ada Kelvin Gimang, I'm Open dan gak berhasil, dan bahkan tim Filipina mendominasi di arah top lane dari tim Indonesia. Coba ada seorang Yuji, coba tebak tapi gak ada mana. Bobo harus mengeluarkan satu buah flicker untuk bisa berhasil kabur dari ternyata, tapi ternyata itu adalah jebakan maut. Dwi tertangkap, Brave Fighters kali ini bakal coba dikeluarkan. Sumpah, masih dapat bertahan. Di depan sana Shatter terhadap seorang Yuji, dia membuat random seorang diri. 1 versus everybody bukan hal yang baik. Kita lanjut. Iya, tapi kayaknya Esmeralda bakal dikejar-kejar sama sekompleks sebangsa dan setanah air. RT juga dibawain kali ini. Tapi masih di Falling Star Moon masih bisa untuk mundur. Teman-teman dari tim Filipina akhirnya ada yang tershutdown. Apalagi seorang Yves yang kali ini bisa disamperin sama seorang Uranus tadi di sisi belakang. Tapi akhirnya turret dari tengah pun berhasil dipecahkan. Kali ini tim Filipina bakal agak sedikit kebingungan. Satu kali Emo Vendor berhasil dapetin 1 mega kill untuk seorang Dwi. Akankah ini menjadi turning back point untuk teman-teman dari Indonesia? Tapi lihat sudah ada Falling Star Moon bersama dengan adanya reward manipulation memberikan punishment yang cukup besar terhadap teman-teman dari Indonesia. Ingat, ini 25 second lagi Lord bakal balik ke dalam Land of Dawn. Jangan sampai ini bisa jadi punishment besar buat teman-teman dari Indonesia. Sabar, reset, sabar, tunggu momen yang tepat. Tapi di sisi bawah kayaknya momennya nggak tepat buat Deacon karena dia harus menghadapi 3 hero sekaligus. Falling Star Moon juga berhasil dikeluarkan kali ini. Tapi teman-teman dari Filipina tidak ingin memaksakan karena sudah ada kehadiran dari seorang Dwi Wei yang nangkring ke arah bottom lane. Mereka pengen banget dapetin permainan ke arah Lordnya karena mereka tahu nilai Lordnya bakal gede banget buat Indonesia kalau misalnya Indonesia bisa dapetin ke arah sana. Sedangkan di arah tengah kayaknya warna bakal cukup besar. Black Shoes berhasil dibuka boboan gamer. Bakal dikejar-kejar kali ini tapi Bravest Fighter bakal naik ke arah seorang Dwi Wei. Dwi Wei mencoba untuk kabur dengan Tracer tapi sayang sekali berhasil di shutdown bersama dengan seorang Hair. Di sini 2 pemain akan jadi 3 karena kalau kita lihat kalian teman-teman dari Filipina bakal coba memaksain keadaan maksa liar cepat tapi di situ salah seorang boboan gamer dia berhasil diambil sama seorang Clean. Oke, tapi sumpah di depan sana versus everybody mencoba untuk mendapatkan poin tambahan. 3 Gaming is coming. Lihatlah berubah jadi serigala berbulu domba dan hilang tershutdown. 2 tembakan quick draw langsung menumbangkan seorang 3 Gaming yang dimana itu adalah debating terjebak guys ya. Melihat tim Filipina mereka berhasil melakukan shutdown dengan cukup baik. 2 shutdown telah dilakukan. Lihat, walaupun beda poin killnya mereka cukup jauh dengan 4 poin kill, tapi ternyata di sisi lain mereka masih memiliki gold yang tidak terlalu jauh dari tim Indonesia. Sumpah, langsung terkena panah asmara. Bima membalikan keadaan dan lihat tim Filipina kali ini udah mulai ketar-ketir. Cipela Jim. Ketar-ketir kebingungan mau ngapain ya katanya. Sedangkan di arah atas kali ini turret hampir saja berhasil didapatkan sama tim Indonesia. 1 kali hembusan nafas dari seorang Dwi Wei. Kayaknya cukup untuk dapetin turret tapi lihat sebelah sana dari seorang random maju ke depan dari Bravest Fighter. Dwi Wei menjadi target utama tapi Traceless-nya sangat on point dari seorang Dwi Wei sendiri. Lord berhasil di reset tapi apakah di sini warnya bisa di reset karena seorang Deacon cukup low masih menggunakan consecration untuk mundur tapi masih ada 1 motion choker yang sangat baik kali ini dari seorang Yisansin. Deacon terus perangkap tapi malah 30 Gaming yang berhasil di shutdown di tangan teman-teman dari tim Indonesia. Falling Star Moon bisa berubah segalanya tapi kali ini terkena 2 sekaligus. Harusnya berhasil hilang. Masih ada 1 Transcendent Ward dibuka sama seorang Deacon kali ini mencoba untuk mundur Dwi Wei dari posisi maju ke depan. Tracer meninggalkan Beboan Gamer dan Beboan Gamer kali ini 1 knock-up yang baik dari Lord membantu seorang Dwi Wei dapetin poin selanjutnya. Yuji pun dihalau dengan ada seorang Ruby kali di arah depan tapi Ruby-nya masih bisa mundur walaupun dihalau dengan 1 polis tamu dari seorang Esmeralda. Oh Esmeralda, kamu tidak akan bisa berbuat banyak. Lord bakal menjadi target utama untuk tim Indonesia. Sedangkan berhasil dicuri oleh seorang Esmeralda. Oh my god, war yang tidak ada henti-hentinya kali ini di arah Pit Lord ternyata harus tercolong begitu saja dengan seorang Esmeralda. Sumpah, lihat udah mulai berat dan jangan lupa untuk melakukan redeem code dengan Lord Slay Box langsung di bawah ini. Kalian ketik di kode exchange mobilegends.com langsung redeem sekarang juga. Dan bahkan kita lihat di sini tim Filipina dengan tim fight yang keras tadi benar-benar alot bermain Kating satu demi lain dan Indonesia hampir saja berhasil mendapatkan Lord tapi ternyata dengan 1 titik Supak datang dan membuat semuanya langsung balau kacau. Dan bahkan dari tim Filipina mereka masih tidak bisa menembus dan mencari berikan Dwi Wei. Flame shot dikeluarkan ternyata Yuji berhasil menggocek membuat Dwi Wei kali ini agak jauh dari kawan-kawannya yang berada di arah mid lane.
Dan di sisi lain, lihat, dari minion yang bergerak masih belum bisa menembus inhibitor. Betapa kerasnya defensive high ground mechanism yang dimiliki dari tim Indonesia. Bahkan Randall kali ini dia harus mundur sedikit karena dia tidak bisa masuk. Dan ternyata super minion di arah top lane sana masih masuk. Ini akan menjadi sebuah gating di arah top lane. Dan apakah ini berhasil? Tampaknya ini masih belum maksimal, Cipel aja. Wow, belum maksimal kali ini dan 15, 18, 13 menit. Sebenarnya ya, ini game gak berasa game 13 menit, kayak udah game 20-30 menit aja. Gara-gara warnya banyak banget sedari tadi ya Uji ya. Tapi kalau kita lihat kali ini perbedaan gold yang tidak terlalu banyak kali ini teman-teman dari tim Filipina. Walaupun mereka masih apa ya istilahnya sempat kalah war, tapi mereka masih ngelit secara gold cukup jauh kali ini. 4.000 sampai 5.000 masih dipegang sama teman-teman dari Filipina. Dan tim Indonesia masih terkurung di dalam base-nya. Ini tim Indonesia benar-benar butuh setup war yang bagus. Di mana seorang Biken berhasil dapetin ke arah backline-nya, especially ke arah seorang Yuji dengan Yves-nya. Lalu di sini ada satu IM Offender yang bisa ngunci ke arah Esmeralda ataupun ke arah Roger. Dua hero itu kalau misalnya udah bisa didapetin di tangan tim Indonesia, war buat tim Filipina gak akan seenak itu lagi sih. Ya nggak sih Oji? Yes, bener banget. Tapi lihat di sana Yuji mencoba untuk bertahan dan bahkan dari seorang Kenlong dipukul mundur. Berhasil selamatkan diri dari seorang Yuji. Cocktail telah dikeluarkan dari bobong-bobong. Kali ini harus mundur dengan flickernya. Random atau Koko bakal cuma untuk mengcover aja. Yuji. Lihat dia dengan sigap langsung menggunakan ultimate-nya. Untungnya ada seorang bobong. Kalau nggak ada bobong ini mungkin bisa menjadi beda cerita. Kan bisa kita bilang, dengan adanya penyelamatan dari seorang bobong, Yuji mampu bertahan. Walaupun dengan adanya satu buah polis Talmud dari seorang Kelo di bottom lane. Tapi ternyata, nampaknya kita lihat sendiri kalau turretnya tetap bakal harus pecah untuk dari tim Filipina. Wow. Sedangkan Lapu-Lapu melakukan misi rahasia di dalam Line of Dawn kali ini. Membawa 1 juta umat di sisi atas untuk melakukan push-nya, menghancurkan kerajaan Indonesia di sisi atas. Tapi di sebelah sana Traceless digunakan Dwi Wei hanya untuk memukul mundur ke arah Esmeralda karena dia tahu dia punya backup yang cukup besar. Mountain Shaker informasinya sudah diberikan. Ingat, ini 30 second lagi sebelum Lord kembali ke dalam Line of Dawn. Tapi Falling Star Moon bakal terbuang sia-sia tanpa target dari sisi tim Indonesia. Pancingan yang bagus tapi nggak bagus juga karena cooldownnya cukup sebentar dari Falling Star Moon sendiri. Sedangkan Biken kali ini hanya bertukar damage. Ini nunggu momen yang tepat. Siapapun yang keculik bakal bahaya banget buat mereka mendapatkan ke arah Lord. Tapi Falling Star Moon berhasil dibuka. Ward manipulation juga dari seorang Yves. Berhasil digocek ke kiri depan belakang. Tapi Sumpah, apa yang bakal terjadi dengan seorang Sumpah kali ini dihalau dengan ada Kelvin Kima satu kali dengan flame shotnya. Dan Sumpah berhasil hilang di tangan seorang Wiwoy. Tapi kayaknya Bobo Gamer di first down. 2 hilang dari sisi tim Filipina. Apakah ini akan berjalan sesuai dengan rencana tim Indonesia? Oji. Oke, tapi kali ini kita lihat Civela. Kita bisa bilang tim Filipina mereka berada di posisi yang tidak cukup baik. Profesor telah dikeluarkan menuju ke arah seorang Wiwoy. Wiwoy harus benjol diketok oleh seorang Koko. Dan bahkan lihat take over dari Lord seorang Terdi Gaming. Coba untuk bertahan seperempat darah terakhir. Apakah akan berhasil didapatkan? Dan Red masih dipegang. Ternyata tidak di reset begitu saja. Lordnya langsung coba diamankan dengan Retribution from Terdi Gaming. Red Fighter telah dikeluarkan. Kelvin Gaming menjadi pilihan. Tapi ternyata Random gak bisa menang damage yang diberikan dari seorang Hertot dan di CC. Hertot. Sepertinya Hertot kali ini harus mundur dan bahkan dari clean-nya harus hilang di telan bumi Civela. Ini bencana untuk tim Indonesia Civela. Oh my god, 4 harus hilang dan Lord bergerak ke arah atas. Ini bakal benar-benar bahaya banget dan bencana seperti kata Oji. Teman-teman dari tim Filipina tidak akan memberikan nafas lagi karena teman-teman dari Indonesia inhibitor di arah tengah. Dan bahkan kalau kita lihat sini Bobo Gamer mencari target yang tepat karena Hair kayaknya agak sedikit susah untuk di catch up dengan ada satu Black Shoes. Tapi ingat, di sini Kelvin Gima bakal balik lagi 6 second lagi, sedangkan Cliff juga sudah sebentar lagi akan kembali. Dan Wiwoy juga sempat masih mengambil ke arah purple buff-nya. Ini kayaknya Lordnya masih bisa untuk ditahan. Sepertinya game ini bakal dibawa ke super duper amat sangat late game kayaknya Oji, karena teman-teman dari tim Filipina pun tidak ingin komit untuk mendapatkan ke arah inhibitor milik tim Indonesia. Mereka udah kan udah dapetin semua inhibitor, kita nggak usah komit masalah base, kita tunggu 2-3 menit lagi sampai Lord selanjutnya datang, karena dari tadi Lord itu bisa kita amanin guys, tenang aja katanya. Dan itu dia, problem masalahnya adalah
di mana tim Filipina lebih memilih merelakan karena mereka tidak punya darah, mereka tidak punya health, mereka tidak bisa kontes. Sekalipun kontes akan terjadi comeback yang di mana udah memasuki menit 18. Waktu cooldown untuk kembali lagi ke lane off dan itu pasti lebih lama dibanding sebelumnya. Lihat, Sumpah kali ini mencoba untuk memaksa. Yuji bakal memancing keributan, tapi lihat Sumpah di sana udah melihat ada Tracer dan seorang Dwi White dipaksa berpensos dan bahkan dipaksa dengan Pecol hilang begitu saja. Dua terperangkap, tidak sama-sama di game yang mencoba mendapatkan seorang Uranus dan Uranus harus hilang juga. Brandon kita bisa bertahan. Clean versus seorang Calvin Gaming versus everybody dan this is Philippines take the game one. Filipina mengamankan game pertama atas tim Indonesia. Game yang benar-benar keras banget antara tim Indonesia dan juga tim Filipina kali ini 18 menit.